Halo semua, perkenalkan namaku Janulian Tabara. Biasa dipanggil dengan nomor NIM 2301030024. Aku berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Peralatan Universitas Maritim Raja Haji. Nah, sini aku akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul transformasi digital. Nah, transformasi digital di era industri 4.0 banyak meliputi 4 macam seperti Internet of Things atau IoT, 2 Big Data, 3 Artificial Intelligence, 4 Machine Learning. Oke, nanti kita akan bahas satu. Kita masuk ke materi pertama, yaitu Internet of Things. IoT, Internet of Things adalah ketika sesuatu dilengkapi dengan sensor atau software untuk dapat berkomunikasi, mengendalikan atau menghubungkan dan berbagai data melalui perangkat lain yang terhubung ke internet. Nah, secara umum, ini merupakan ahlinya. Ahli yaitu bernama Fajri Benham dan Kogu. Setelah Internet of Things atau IoT mengacu pada penggunaan internet yang lebih besar yang mengadopsi konektivitas dan komputasi mobile. Nah, itu dia tadi merupakan pengertian dari IoT secara umum dan secara pakar ahli. Selanjutnya, apa saja manfaat Internet of Things? Salah satu manfaatnya ada 3, yaitu efisiensi, yang artinya itu menjadi penunjang efisiensi kerja aktivitas sehari-hari karena semakin banyaknya jenis konektivitas yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu Anda untuk menyelesaikan tugas. Nomor 2, monitor kegiatan secara gratis. IoT dapat membantu Anda mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Nomor 3, konektivitas lebih mudah. Konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah karena semakin baiknya antar koneksi di jaringan berjalan, maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif. Jadi tadi manfaatnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Cara kerja Internet of Things atau IoT. IoT sendiri bekerja dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unik ke internet sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar perangkat tersebut biasanya terdiri dari sensor, kamera, speaker, dan lain-lainnya. Dapat memantau dan mengirimkan informasi ke cloud atau perangkat lainnya. Nah, itu merupakan tadi penjelasan singkat cara kerja IoT. Selanjutnya, contoh aplikasi Internet of Things IoT yaitu dalam rumah maupun dalam perusahaan, yaitu ada lighting yang dimana nanti lampu otomatis, jadi kita bisa menghidupkan atau mematikan dari jarak jauh. Fire safety, security, energy management, itu seperti kayak penghematan energi, 24 jam 7 monitoring atau CCTV, dan HVAC. Oke, selanjutnya kita masuk ke Big Data. Nah, Big Data ini adalah kumpulan proses yang terdiri dari jumlah data yang sangat besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis dikenal sebagai Big Data. Big Data adalah evolusi dari sistem database biasanya. Nah, selain itu, Big Data dapat dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal sebagai 3V atau volume, velocity, dan variety. Nah, selanjutnya manfaat dari Big Data itu adalah ada 3. Salah satunya bidang analisis data, di mana bidang analisis data ini dia menganalisis semua data yang ada. Terus nomor 2, bidang bisnis, karena bidang bisnis ini dipakai biasanya pada perusahaan. Dan nomor 3, bidang informasi. Bidang informasi ini dia kayak mencari tahu data-data gitu. Selanjutnya, cara kerja Big Data. Big Data tersendiri dibagi 2 kategori yang tadi sepertinya, yaitu struktur dan terstruktur. Data yang terstruktur itu adalah yang telah diatur oleh organisasi melalui database dan bekerja biasanya dalam bentuk angka. Sementara itu, data tak terstruktur adalah informasi yang belum diatur dan tidak termasuk dalam model atau format tertentu. Data dari sumber jaringan sosial termasuk dalam informasi ini yang membantu organisasi mendapatkan informasi tentang kebutuhan pelanggan. Data besar dikumpulkan secara sukarela melalui aplikasi pribadi dan elektronik, konsumer, dan kemudian produk serta check-in elektronik serta komentar yang dibagikan secara publik dan di jaringan sosial dan situs web. Nah, itu dia tadi merupakan cara kerja data.
Selanjutnya, contoh big data. Ada beberapa contoh big data, salah satunya dalam bidang kesehatan, yaitu manajemen risiko dan penyakit tidak lanjut. Penerapan big data untuk electronic health record. Terus nomor 3, gunakan data kesehatan untuk rencana strategis. Dan nomor 4, pengembangan terapi dan inovasi baru. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari big data dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, artificial intelligence atau AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada memecahkan masalah kognitif yang biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola pemecahan masalah dan pembelajaran. Kecerdasan buatan sering disingkat sebagai AI dan sering dikaitkan dengan robotika atau dengan futuristik. AI mengungguli robot fiksi ilmiah dalam bidang non-fiksi ilmu komputer modern. Itu pengertian AI secara umum. Nah, ini ada menurut pakar ahli atau John McCarry mengatakan bahwa kecerdasan buatan AI adalah ilmu dan teknik yang berkaitan dengan pembuatan mesin cerdas, terutama pembuatan program atau aplikasi komputer cerdas. Nah, John McCarry ini adalah salah satu orang yang pernah menciptakan AI ya. Selanjutnya, 4, artificial intelligence atau AI. Ada 4, itu 1, meningkatkan output, di mana AI dapat bekerja dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghasilkan tugas lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak daripada manusia, sehingga dapat membantu manusia dan meningkatkan produktivitasnya. 2, cepat dan efektif. AI yang bekerja secara otomatis dapat dan cepat menghasilkan tugas dan fitur aplikasi pengedit foto serta merubah background, warna, atau bahkan menghilangkan objek tertentu dari foto dengan satu klik. Nah, nomor 3, membantu dalam mengurangi kesalahan manusia, yaitu dengan fitur atau autocorrect di keyboard, Copilot di GitHub dapat membantu pekerjaan manusia dengan lebih cepat dan tepat. Contoh lain di kendaraan roda 4 mobil yang menggunakan autopilot. Nah, nomor 3 ini salah satu contohnya ada di dalam mobil Tesla. Jadi dia nanti misalnya kalau kita pakai mode autopilot, mobil itu tahu di depan ada orang atau tidak, ada kendaraan atau tidak. Jadi dia kalau udah dalam mode pilot itu udah bisa ngatur ini ya kemana, ini jangan kemana, dan ke sini. Itu sudah diatur melihat pilot. Nah, nomor 4 ada pengotomatisan. Pengotomatisan pekerjaan yang terkait dengan seleksi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan AI, seperti mendeteksi spam dalam email dan bahkan mendeteksi virus. Ini adalah beberapa contoh materi AI dalam kehidupan informasi jika digunakan dengan benar. Oke, tadi merupakan manfaatnya. Selanjutnya, cara kerja artificial intelligence atau AI. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah data besar dengan cepat, mengulang berulang algoritma cerdas memungkinkan perangkat guna untuk bekerja secara otomatis dari pola dan kebetulan data. Contohnya pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, bisnis komputer, jaringan neutral, kognitif, pemrosesan bahasa ilmiah. Nah, selanjutnya contoh artificial intelligence atau AI. Ada beberapa juga nih dalam bidang kesehatan. Contohnya 1, terapi untuk pengobatan kanker. Dalam gambar tersebut dia menterapi pasien yang dalam kanker gitu. Itu AI juga itu. Nah, nomor 2, robot untuk prosedur bedah. Kita bisa nengok di situ ada salah satu robot tangan kayak mirip manusia dalam pos membedah. Salah satunya lagi pada layarnya deteksi detak jantung. Nah, nomor 3, diagnosis penyakit dengan gambar medis. Nah, nomor 3 ini bisa kita tengok di gambarnya kayak dia yang di sinar X, kita bisa nengok bagian dalam ya, oh sakitnya di bagian sini, sakitnya di sini, bisa diketahui dengan dia menggunakan gambar medis gitu. Selanjutnya, machine learning. Machine learning adalah bidang yang mempelajari pengembangan algoritma dan model secara statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan tugas tanpa mendapatkan instruksi langsung dan menggunakan pola inferensi sebagai gantinya. Algoritma pembelajaran mesin digunakan oleh sistem komputer untuk memproses
sejumlah besar data historis dan mengidentifikasi pola. Nah, itu penjelasan mengenai machine learning secara umum. Ini ada dia penjelasannya secara pakar para ahli. Salah satu namanya itu Schwartz dan David pada tahun 2014 menyatakan bahwa pembelajaran mesin adalah penelitian algoritma yang digunakan untuk mempelajari sesuatu dalam melakukan tugas tertentu yang secara otomatis dilakukan manusia. Berbagai aspek lain dari kecerdasan buatan seperti matematika, statistika, dan bidang theoretical computer science dapat dipengaruhi oleh pengajaran machine learning. Nah, itu merupakan contoh penjelasan atau pengertian machine learning secara umum dan secara pakar para ahli. Selanjutnya, apa saja manfaat machine learning? Itu ada 3 di sini, ada 4 di sini. 1, mempermudah pekerjaan manusia. Itu teknologi pembelajaran mesin memiliki kemampuan untuk bekerja secara otomatis dengan menggunakan proses pembelajaran atau pembelajaran mesin. Pembelajaran akan dapat secara otomatis membuat keputusan. 2, sistem pintar yang otomatis, di mana teknologi pembelajaran mesin memiliki kemampuan untuk belajar secara otomatis. 3, bermanfaat untuk banyak industri, yaitu ketika teknologi digital masuk ke banyak industri, para stakeholder di berbagai industri akhirnya menyadari betapa pentingnya pengambilan keputusan bergantung pada data yang sangat besar. Nah, nomor 4, bisa memprediksi keberlangsungan perusahaan. Bisnis seiring bersaing, terutama di industri yang sama. Untuk tetap bersaing dan bahkan mengungguli kompetitornya, perusahaan harus berkembang. Nah, selanjutnya, cara kerja machine learning, itu dari training data maupun input data, masuk ke machine learning algorithm, masuk train the machine learning algorithm, masuk ke prediction, masuk ke evaluate, masuk ke kembali lagi training the machine learning algorithm terus model. Nah, ini merupakan gambarannya ya. Selanjutnya, contoh machine learning. Nah, ini ada 2 gambar contoh machine learning dalam di dunia industri. Nah, salah satunya face recognition atau SID. Nah, SID ini biasanya digunakan untuk kalau di HP kan untuk kayak kunci HP. Kalau di perusahaan itu biasanya dipakai untuk absen gitu kan. Jadi kita masuk perusahaan, ada yang namanya scan wajah gitu. Scan wajah itu gunanya di mana untuk dia hari ini masuk, jadi dia digaji gitu. Terus biasanya face recognition ini dia dijalankan oleh salah satu contoh machine learning. Nah, ini dia contohnya, kita bisa tengok gambarnya, ini bisa dia scan wajahnya. Oke, selanjutnya ya. Oke, nah itu dia tadi ada beberapa penjelasan materi machine learning, AI, data, dan IoT. Nah, mereka semua itu sama baik, cuman ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini, ada bagian ini gitu. IoT bagian ininya, sama macam. Nah, itu dia. Nah, Anda sampai di terima kasih nih sudah habis materi. Sampai sini saja saya bisa menyampaikan materi ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.